bitches scary cats, I call them Carol Baskins. Body yaddy 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 yaddy. Body yaddy 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 yaddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Putri Amanisa dari Prodi PGSD Kelas A. Jadi di sini kami terdiri dari 4 orang mengangkat sebuah tema yang sangat familiar dan sering sekali dijumpai oleh kalangan sekitar. Jika terus-menerus terjadi akan menimbulkan hal yang sangat negatif. Nah, jadi temanya yaitu faktor perkembangan sosio-emosional mempengaruhi bahasa anak. Kita tahu 10 juta sel otak pada anak usia dini yang sedang berkembang. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan berbagai informasi, apalagi dari lingkungan. Perlu ditekankan lagi, hal ini akan berdampak positif dan tidak terus-menerus terjadi apabila ada campur tangan dari orang tua, pendidik maupun orang dewasa. Sebagai orang tua, karena sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, hendaknya mengkontrol anak tersebut, sering memperhatikan anak tersebut gimana perkembangannya, karena kita tahu banyak sekali anak yang melontarkan sebuah kata tanpa tahu apa artinya. Nah, jadi hal ini yang perlu diselesaikan agar tidak terjadi berbagai penyimpangan. Begitu juga sebagai pendidik, karena pendidik itu sebagai penggugu dan penggugu maupun yang akan ditiru harus benar-benar mencontohkan dirinya ke arah yang lebih baik, karena anak akan terus-menerus contoh orang yang dilihatnya. Begitu juga dengan orang dewasa, karena kita sebagai orang dewasa dalam berbicara, sadar tidak sadar kita dapat mengatakan hal-hal yang dapat memicu perkembangan negatif anak. Misalnya perkembangan negatif bahasanya, misalnya kita nih kumpul nih ya, terus kita nggak sengaja pulangan kalau teman kita itu kayak hewan, otomatis area yang di sekitar kita itu akan mencontoh gitu ya, mencontoh apa yang kita bilang begitu. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi ini kita akan mempelajari tentang hewan. Jadi, Ibu akan memberitahu kalian perbedaan kita sebagai manusia dan hewan. Yang pertama, hewan apa ini? Akan bisa nebak? Benar sekali, ini adalah babi. Oke, Ibu akan tunjukkan ciri-cirinya. Lihat, dia memiliki badan yang gemuk, bulat, kaki dia memiliki kaki 4, telinga yang cukup panjang, dan hidungnya sedikit maju. Sangat berbeda dengan kita. Kita memiliki 2 kaki dan 2 tangan. Telinga kita juga tidak sepanjang ini, dan hidung kita tidak semaju seperti ini. Benar kan? Hewan kedua. Ayo, siapa yang suka dengan hewan ini? Angkat tangannya. Apalagi kalau udah digoreng kan? Ayam. Lihat perbedaannya. Dia memiliki 2 kaki. Wah, sama seperti kita. Tapi kakinya berbeda dengan kita. Sangat berbeda. Dan juga dia tidak memiliki tangan. Dia memiliki banyak sekali bulu. Dan bentuk dari mulutnya sangat berbeda dengan mulut kita. Oleh sebab itu, teman-teman tidak boleh mengucapkan nama-nama hewan seperti yang Ibu tunjukkan tadi, oke? Kenapa? Apa teman-teman mau disamakan dengan hewan-hewan seperti itu? Tentu saja tidak. Jadi Ibu harap tidak boleh mengatakan hewan-hewan tersebut saat teman-teman senang, sedih, marah, ataupun cuma bercanda. Ucapan kalian akan menyakitkan hati teman-teman kalian. Apalagi kalau kalian mengucapkannya di depan orang tua. Wah, bagaimana itu? Tentu saja itu sangat tidak sopan dan berdosa. Jadi Ibu harap teman-teman tidak mengucapkan kata-kata atau nama-nama hewan yang Ibu sebutkan tadi. Masih banyak sebenarnya hewan-hewan yang tidak boleh teman-teman ucapkan. Ibu hanya menyampaikan 2 hewan. Jadi Ibu harap teman-teman mendengarkan nasihat Ibu. Dan juga jangan lupa untuk tidak mengucapkan nama-nama binatang. Oke? Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farinda dari kelas 11 HPGSD 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran.
Pengenalan lingkungan terhadap anak usia dini. Pada hal ini, kami mengambil permasalahan di mana anak usia dini sering berkata kasar atau kotor. Di saat kita mendengar anak usia dini berkata kasar atau kotor, kita jangan langsung menghukum. Lebih baik kita menegur secara halus dan bertanya, dari mana anak itu mendapatkan kata tersebut dan mengapa anak itu sampai berkata seperti itu. Setelah anak tersebut memberikan penjelasan bagaimana dia mendapatkan kata-kata tersebut, kita sebagai orang dewasa memberikan pengertian dan penjelasan bahwa kata-kata yang dikatakan itu tidak baik. Penjelasannya itu bisa seperti memberikan perbedaan antara manusia dan hewan, karena banyak anak yang berkata kasar itu dengan menyebut nama-nama binatang. Di sini juga kita harus memberikan pengertian bahwa menghormati sangat penting, baik untuk orang dewasa, baik pun untuk anak kecil. Karena jika kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang terlebih dahulu. Dan hal ini juga tidak dapat lepas dari lingkungan. Kita sebagai orang tua harus lebih perhatian terhadap anak kita. Kita harus luangkan waktu, misalnya seperti malam-malam ada perkumpulan keluarga. Di situ kita harus berbagi cerita terhadap anak dan saling terbuka. Kita menggali informasi bagi anak kita dan kita tidak melewatkan sedikit pun tentang perkembangan yang terjadi pada anak kita. Kita sebagai orang tua sangat dibutuhkan perannya dalam perkembangan anak. Seperti yang kita ketahui juga, pada usia dini ini anak sangat sensitif karena mereka mudah meniru apa yang mereka lihat. Otak mereka itu sudah mudah merekam segala sesuatu apa yang mereka lihat dan dengar. Kita sebagai orang tua dan orang dewasa lebih selektif dan lebih waspada bagaimana cara bertutur kata dan perilaku di hadapan anak tersebut. Cukup sekian penjabaran saya tentang media pembelajaran melalui lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.